Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Farhan. Saya di sini akan menanggapi tentang materi yang diberikan oleh Gus Wadud ya, yaitu strategi merekrut karyawan yang efektif. Jadi, apakah karyawan itu penting bagi perusahaan? Menurut saya itu penting ya, karena karyawan ini menentukan perusahaan ini sukses atau tidak ya. Jadi perusahaan maju atau berkembang dengan didukung dengan karyawan yang handal. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa strategi untuk merekrut karyawan. Yang pertama, memiliki kapabilitas atau kecerdasan yang standar. Ya. Jadi apabila karyawan ini diajak diskusi untuk berbicara tentang kemajuan perusahaan, tentang perkembangan perusahaan, pasti dia itu langsung paham. Maka sehingga suatu saat itu karyawan ini bisa mengembangkan bisnis yang Anda jalankan dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Ya, yang kedua itu memiliki kapasitas atau kemampuan. Ya. Di sini dia memiliki kapasitas dengan tugas yang Anda berikan. Ya. Dia apabila dia itu memiliki kemampuan untuk di bidang mesin, jadi Anda berikan tugas di mesin ya. Jadi sesuai porsinya seperti itu. Kemudian mempunyai karakter atau memiliki sopan santun ya. Itu apabila dia ini di kerjaan itu tanggap ya, jadi cak-cak gitu ya, tapi dia tidak memiliki sopan santun, buat apa gitu ya. Jadi dalam merekrut karyawan ini Anda harus mencari yang mempunyai sopan santun, bagaimana dia melayani konsumen dengan sopan ya, seperti itu. Bagaimana dia diajak konsumen itu dengan feedbacknya itu yang sopan ya. Jadi seperti itu. Dia harus mempunyai karakter yang sopan santun. Nah, kemudian amanah ya. Jadi dalam merekrut karyawan kita harus mencari calon karyawan yang amanah ya. Jadi dia itu dalam menjalankan pekerjaan apapun yang Anda berikan, pasti dia akan amanah dalam menjalankan tugasnya ya, seperti itu. Yang kelima, tadi yang keempat ya amanah. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu komitmen ya. Jadi dalam merekrut karyawan, kita harus mencari yang bisa diajak untuk berkomitmen untuk menjalankan perusahaan ini, untuk kemajuan, untuk perkembangan perusahaan. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan, ketika untuk mencari karyawan, kita harus mencari yang bisa diajak untuk komitmen. Nah, ya seperti itu. Kemudian yang keenam itu kreatif ya. Jadi karyawan itu harus kreatif ya. Jadi apabila Anda mencari calon karyawan, cari yang mempunyai kreativitas ya. Jadi karyawan itu pasti mempunyai ide-ide positif ya, untuk menjalankan bisnis ini ya, bisnis yang Anda jalankan ya, seperti itu. Jadi yang keenam itu kreatif. Yang terakhir, yang nomor 7, bisa diajak kerjasama atau
kerja sama tim atau teamwork ya. Jadi seperti ini, cari karyawan itu yang bisa diajak bekerja sama untuk menjalankan bisnis bersama-sama ya. Jadi jangan karena oh ini tetangga saya akan merekrutnya untuk menjadi karyawan saya. Oh ini saudara saya akan menjalankan bisnis bersama saudara saya. Apabila mereka tidak bisa diajak bersama, maka bisnis yang Anda jalankan itu sudah pasti gagal. Karena eh, karyawan itu harus bisa diajak untuk kerjasama ya. Ya. Jadi maka apabila Anda sebagai pemilik perusahaan eh, apabila untuk merekrut karyawan dengan menggunakan 7 strategi yang saya berikan. Yang pertama yaitu memiliki kapabilitas atau kecerdasan ya. Yang kedua, memiliki kemampuan atau kapasitas. Yang ketiga itu mempunyai karakter sopan santun ya. Yang keempat, amanah atau kredibilitas. Yang kelima itu komitmen. Yang keenam, kreatif. Dan yang ketujuh itu bisa diajak kerjasama. Maka atas izin Allah, pasti usaha yang Anda jalankan itu pasti sukses. Bisa sukses. Sedangkan apabila Anda tidak menggunakan beberapa strategi yang saya berikan, ya amit-amit usaha Anda pasti gagal. Bisa dibilang pasti gagal. Ya, seperti itu. Ya, berusaha adalah tanggapan saya dari materi yang diberikan Gus Wadud ya tentang strategi perekrut karyawan ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.